Pada masa setelah kehancuran besar menimpa kaum Bani Israel, ketika negeri mereka hancur karena serangan bangsa Babilonia, hiduplah seorang hamba Allah yang saleh dan alim bernama Uzair. Ia adalah seorang yang sangat menguasai Taurat, hafal isinya, dan menjadi rujukan ilmu bagi kaumnya. Suatu hari, ia melakukan perjalanan melewati sebuah negeri yang dahulu makmur, subur, dan dipenuhi kehidupan. Namun kini telah menjadi tempat sunyi yang penuh kesedihan. Rumah-rumahnya runtuh menjadi puing, atap-atapnya telah roboh, dinding-dindingnya retak dan miring. Kebun-kebun yang dulunya hijau telah mengering, pohon-pohon mati, tanahnya retak karena kemarau panjang, dan tidak terdengar lagi suara manusia ataupun hewan. Negeri itu bagaikan jasad tanpa ruh. Udara yang ia hirup membawa aroma debu dan tanah yang lama tidak tersentuh hujan. Angin berhembus membawa sisa-sisa daun kering yang berterbangan di antara puing. Melihat pemandangan itu, Uzair merenung dalam-dalam. Bukan karena meragukan kekuasaan Allah, tetapi sebagai bentuk perenungan seorang hamba yang ingin memahami bagaimana Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Dalam hatinya ia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini setelah matinya? Ia kemudian duduk di bawah naungan pohon rindang di tepi kota itu. Bekalnya sederhana, beberapa buah ara yang manis, roti kering yang dibuat dengan tepung pilihan, dan sebuah kendi berisi air jernih dari sumur di desanya. Matahari sore mulai condong, angin lembut menyentuh wajahnya, membuat matanya terasa berat. Ia pun merebahkan tubuh, berniat beristirahat sejenak, namun Allah menidurkannya dengan tidur yang luar biasa panjang. Hari berganti malam, malam berganti pagi, musim berganti berkali-kali, tahun-tahun berjalan silih berganti, generasi demi generasi datang dan pergi, namun tubuh Uzair tetap utuh. Wajahnya tidak keriput, kulitnya tidak berubah, pakaian yang ia kenakan tetap bersih, dan makanan di sisinya tetap segar seolah baru disiapkan. Burung-burung pernah berteduh di cabang pohon itu, hujan pernah turun menyentuh tanah di sekitarnya. Matahari pernah membakar siang, namun semua itu tidak mengganggu atau merusak dirinya. 100 tahun pun berlalu, hingga pada suatu hari Allah membangunkannya. Mata Uzair terbuka, ia mengira baru tertidur sebentar. Langit tampak sama birunya, pohon tempat ia berteduh masih berdiri, buah ara di tangannya masih segar, roti tidak berjamur, air dalam kendi tidak berubah rasa. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Berapa lama engkau tinggal?" Uzair menjawab, "Aku tinggal sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu." Uzair pun menoleh ke arah keledainya dan terkejut melihat bahwa hewan itu telah menjadi tumpukan tulang belulang yang kering dan rapuh. Kemudian di hadapannya Allah menunjukkan kekuasaannya. Tulang-tulang itu tersusun kembali satu persatu, membentuk rangka yang utuh, lalu dibalut urat, otot, dan daging, kemudian ditutupi kulit, hingga akhirnya keledai itu hidup kembali seperti sedia kala. Melihat kejadian ini, hati Uzair dipenuhi kekaguman dan rasa takut kepada Allah. Ia menyaksikan langsung proses kehidupan setelah kematian. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Sekarang aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Peristiwa ini menjadi tanda yang agung bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang akan mendengar kisahnya, bahwa kematian dan kehidupan sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah, bahwa kematian dan kehidupan sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah. Setelah itu Uzair menatap sekelilingnya dengan pandangan yang berbeda. Angin yang bertiup seolah membawa pesan rahasia dari masa lalu,
Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan sejarah yang telah ia lewati. Ia mengamati tanah di sekitarnya yang kini memiliki warna dan aroma yang asing baginya. Tanda bahwa musim demi musim telah meninggalkan jejak. Sinar matahari yang menembus celah daun terasa lebih hangat dari yang ia ingat. Burung-burung yang hinggap di dahan terlihat seperti generasi baru yang belum pernah ia kenal. Ia memandang ke arah langit, dan hatinya bergetar ketika menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya saksi hidup yang melintasi 1 abad waktu tanpa merasakannya. Betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah, dan betapa besarnya rahmatnya yang sanggup menjaga kehidupan sekaligus mematikan dalam sekejap. Semua ini meneguhkan keyakinannya bahwa kehidupan hanyalah titipan singkat, dan kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kebangkitan yang pasti. Uzair pun melanjutkan langkahnya menuju kota yang pernah ia lewati 100 tahun sebelumnya. Langkahnya perlahan, matanya menatap setiap sudut jalan yang ia lalui. Namun yang kini terlihat sungguh berbeda dengan yang tertanam dalam ingatannya. Jalan-jalan yang dulu sunyi kini dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Suara pedagang memanggil pembeli terdengar dari pasar yang ramai. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Rumah-rumah berdiri kokoh dengan bentuk yang asing baginya. Dan kebun-kebun hijau membentang di pinggir kota. Ia berhenti sejenak, mencoba mencari satu wajah yang dikenalnya. Namun tidak ada. Wajah-wajah itu asing. Mata-mata itu milik generasi baru. Dan ia sadar bahwa semua orang yang pernah ia kenal telah lama meninggal. Di tengah kebingungan itu ia melihat seorang lelaki tua, renta yang tubuhnya bungkuk dan matanya buta. Lelaki itu menatapnya tanpa mengenali, lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Uzair menjawab, "Aku Uzair." Lelaki itu terkejut, sebab nama itu adalah nama kakeknya yang menurut cerita keluarga telah hilang 100 tahun lalu. Ia menggeleng, tidak percaya. Namun rasa ingin tahunya mendorong untuk bertanya lebih lanjut. Maka Uzair menceritakan siapa dirinya, perjalanan yang ia lakukan, dan bagaimana ia tertidur di bawah pohon hingga Allah membangunkannya. Lelaki itu masih ragu, hingga orang-orang di sekitar mereka ikut berkumpul. Mereka mengetahui bahwa Uzair adalah seorang alim yang menguasai Taurat pada masanya. Sementara pada masa itu isi Taurat telah hilang dari ingatan Bani Israel akibat kehancuran negeri dan terbunuhnya para ulama. Mereka meminta Uzair membacakan Taurat. Maka dengan suara yang jernih dan hafalan yang sempurna, Uzair membacakan Taurat dari awal hingga akhir tanpa satu huruf pun yang keliru. Orang-orang terperangah sebab tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki hafalan sedetail itu. Dengan izin Allah, Uzair menulis kembali Taurat dari hafalannya, menghidupkan ajaran yang hampir punah dari bumi. Kehadiran Uzair menjadi kabar besar yang menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang berdatangan untuk melihat dan mendengar langsung dari mulutnya. Sebagian besar dari mereka beriman dan semakin yakin akan kuasa Allah. Tetapi sebagian lain melampaui batas dan mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Sebuah keyakinan yang jelas bertentangan dengan ajaran Tauhid. Uzair tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan ia memperingatkan kaumnya agar tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah dan nabinya, utusan yang membawa kebenaran. Namun seperti biasa, ada yang menerima dan ada yang menolak. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi setiap hati yang mau merenung bahwa Allah menghidupkan yang mati sebagaimana ia menghidupkan kembali keledai Uzair di depan matanya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidur 100 tahun itu benar-benar terjadi secara fisik. Jasad dan rohnya tetap terjaga oleh kuasa Allah. Dunia di sekitarnya berubah, generasi silih berganti. Tetapi Uzair tetap dalam keadaan yang sama seperti saat ia tertidur.
Peristiwa itu terjadi setelah kehancuran besar yang dibawa oleh Raja Bukhtanashar dari Babilonia, yang menghancurkan Baitul Maqdis, membakar kitab Taurat, dan menawan penduduknya. 100 tahun kemudian, keturunan mereka kembali, membangun kembali rumah-rumah dan tempat ibadah, memulai hidup baru di tanah yang pernah porak-poranda. Kehadiran Uzair menjadi bukti hidup bahwa sebagaimana Allah menghidupkan negeri itu, Dia juga akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat. 100 tahun yang bagi manusia adalah waktu yang amat panjang, bagi Allah hanyalah sekejap mata. Tidak ada satu pun yang sulit baginya, karena Dialah yang memulai penciptaan dan akan mengulanginya kembali. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 259 sebagai hujjah yang tak terbantahkan, tanda bagi orang-orang beriman, dan peringatan bagi mereka yang lalai, bahwa kehidupan dan kematian hanyalah bagian dari siklus yang sepenuhnya berada di bawah kehendak-Nya.